Hai, kembali lagi dengan Yuanda di sini. Di video kali ini Yuanda mau lakuin Q&A biar kekinian dan lebih hype kayak YouTuber terkenal. Ajib. Q&A kali ini itu seputar pertanyaan-pertanyaan tentang konflik, yang mana ini merupakan tugas mata kuliah sosiologi pertanian. Teman-teman semua pasti udah gak asing lagi dong dengan yang namanya konflik. Konflik itu sering terjadi di kehidupan kita, baik antar individu maupun antar kelompok. Walaupun konotasi konflik ini negatif, namun konflik bisa memberi warna di kehidupan kita. Ya, no konflik, no life lah kekiniannya. Hehehe. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai Q&A kita kali ini. Pertanyaan pertama. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor penyebab konflik menurut Surjono Sukanto. Tak ada asap jika tak ada api. Begitulah kiranya perumpamaan terjadinya konflik di masyarakat, di mana pasti ada penyebab yang membuat suatu individu, ras, golongan, agama, dan suku dapat terlibat dalam konflik. Ada 4 penyebab terjadinya konflik menurut Surjono Sukanto, yaitu: yang pertama, perbedaan antar perorangan atau individu. Dalam bermasyarakat, individu satu dengan yang lainnya tidak selalu sependapat mengenai pandangan tertentu. Tentunya, hal ini disebabkan setiap individu mempunyai sifat dan karakter berbeda-beda, sehingga perbedaan inilah yang menjadi faktor terjadinya konflik di masyarakat. Yang kedua yaitu perbedaan kebudayaan. Indonesia memiliki perbedaan kebudayaan yang beragam. Perbedaan ini dapat mendorong terjadinya konflik. Hal ini disebabkan perbedaan pola pikir, watak, tabiat, dan tingkah laku dari masing-masing kebudayaan berbeda. Selain itu, konflik diawali dari kebudayaan umumnya dikarenakan tidak ada rasa saling menghormati satu sama lain. Yang ketiga yaitu perbedaan kepentingan. Kepentingan dapat berarti luas. Perbedaan kepentingan dapat mencakup dari sisi politik, sosial budaya, ekonomi, keamanan, sumber daya, dan lainnya. Setiap orang memiliki tujuan dan kepentingan tertentu dalam suatu hal. Selain itu, konflik juga dipicu rasa saling tidak mau mengalah satu sama lain. Inilah penyebab terjadinya konflik di masyarakat. Dan penyebab yang terakhir yaitu terjadinya perubahan sosial yang cepat, di mana kehidupan sosial di masyarakat merupakan hal yang dinamis, artinya selalu mengalami pembaharuan dan perubahan. Kedinamisan yang terlalu cepat terjadi dapat memicu terjadinya disorganisasi serta ketidaksiapan masyarakat dalam menerimanya. Hal ini akan memantik konflik sosial di lingkungan masyarakat. Lalu kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan bahwa konflik dapat meningkatkan solidaritas in group. Teman-teman, konflik yang terjadi tidak hanya menimbulkan hal yang negatif, namun konflik juga memiliki sisi positifnya, di mana salah satunya adalah meningkatkan solidaritas dalam suatu kelompok. Konflik yang terjadi dalam suatu kelompok dapat menimbulkan rasa ingin saling bekerja sama antar pelaku konflik untuk mengalahkan kelompok lain dan menyelesaikannya. Contohnya itu seperti sebuah desa yang mayoritas warganya adalah petani. Mereka saling terlibat dalam konflik untuk menjadi petani yang terhebat di desa tersebut. Hingga suatu saat ada sebuah perusahaan asing yang ingin masuk ke desa tersebut dan ingin melakukan alih fungsi lahan. Otomatis para petani yang terlibat konflik sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu menentang pembangunan perusahaan tersebut. Sehingga mereka akan bekerja sama dalam mengusir perusahaan asing tersebut. Dari situlah muncul rasa solidaritas yang tinggi dalam kelompok tersebut. Dan kita ada di pertanyaan yang terakhir, yaitu sebutkan dan jelaskan minimal 5 bentuk-bentuk dari akomodasi. Akomodasi adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pertikaian. Jadi, interaksi sosial akomodasi ini harus diawali oleh perselisihan. Untuk apa akomodasi ini? Ya jelas untuk meredam pertentangan tersebut. Terus tercipta deh sebuah kestabilan. Nah, akomodasi sebagai proses sosial juga memiliki bentuk-bentuk. Di antaranya yaitu ada koersi. Koersi adalah bentuk akomodasi yang pelaksanaannya dengan menggunakan paksaan, ancaman, tekanan maupun kekerasan.
Salah satu contohnya yaitu adalah pedagang asongan yang digusur paksa oleh Satpol PP dan Dinas Sosial. Lalu ada kompromi. Kompromi adalah bentuk usaha dalam meredakan masalah yang terjadi antara dua pihak melalui pengurangan tuntutan. Lalu ada lagi konsiliasi, di mana konsiliasi adalah usaha yang dilakukan pihak tertentu untuk mempertemukan keinginan antara kedua belah pihak yang berkonflik, sehingga dapat menyelesaikan masalah. Yang keempat ada arbitrasi. Arbitrasi ini terjadi ketika pihak ketiga membantu meredakan pertentangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dan dapat memberikan keputusan yang mengikat pihak-pihak yang berkonflik. Dan yang terakhir adalah mediasi. Mediasi ini adalah bentuk akomodasi yang dilakukan oleh pihak ketiga dan bersifat netral. Jadi keputusan akhir tetap dikembalikan kepada kedua belah pihak yang berkonflik. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab di Q&A kali ini. Semoga penjelasan saya sebelumnya dapat bermanfaat untuk kalian semua dan dapat dimengerti dengan mudah, dan maafkan jika ada kesalahan kata dan keselewakan lidah. Terima kasih dan see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.